Kita akan masuk surat Al-Falaq ayat 8 ya. Ayat 8 sampai 10. Silakan dibuka satu. Ayat 8 sampai 10. Sudah ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya kenikmatan yang akan menjadikan kita semuanya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hadirnya kita di majlis ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah yang dengannya kita semakin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Falaq ayat ke-8 sampai ayat ke-10. Silahkan dibuka mushafnya dan kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan sekali dan nanti silahkan diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله
حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا فاتقوا الله قد أنزل الله إليكم ذكرا صدق الله العظيم. اللهم محمد القرآن. وكأين betapa banyak min qaryatin penduduk satu kampung, penduduk satu negeri, atat an amri rabbiha mendurhakai perintah Tuhannya, wa rasulihi dan perintah Rasulnya, fahasabnaha maka kami hitung hisaban syadidan dengan perhitungan yang sangat ketat, wa azabnaha dan kami azab kampung tersebut, kami azab negeri tersebut azab yang nukra dengan azab yang mengerikan. Fazaqat maka mereka telah merasakan wabal amriha, fazaqat wabal amriha dan mereka merasakan wabal amriha akibat buruk dari perbuatannya. Fadzaqat wa kana wa kana aqibatu amriha kufra, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian. A'adda Allah telah menyiapkan lahum bagi mereka azaban syadidan, siksa yang sangat keras. Fattaqullah maka bertakwalah kalian kepada Allah ya ulil albab, hei ulil albab alladzina amanu yaitu orang-orang yang beriman. Qad anzalallahu sungguh Allah telah menurunkan ilaikum kepada kalian zikran peringatan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah kemarin kita membahas hak radha'ah, kewajiban menyusui bagi anak yang dilahirkan dalam kondisi ibunya telah dicerai oleh bapaknya. Ya, maka kemarin kita melihat dalam ayat-ayat sebelumnya seorang suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama iddahnya. Seorang istri berhak mengajukan biaya mengurus anaknya, bahkan biaya menyusui anaknya. Dan jika ibunya tidak mau menyusui, maka ibunya boleh menyusukan anaknya kepada yang lain, yang seluruh biayanya ditanggung oleh mantan suaminya. Ya. Ayat sebelumnya pun menjelaskan kepada kita semuanya bahwa
Kewajiban nafkah sampai kapanpun tetap ada pada seorang bapak. Ya, karena tidak ada yang namanya istilah mantan anak, mantan bapak. Ya, ini luar biasanya syariat Islam agar tidak ada anak yang terlantar, ya, sebagai wujud tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Dan infak atau nafkah yang diberikan kepada anaknya, ya, bisa dibicarakan, berapa itu bisa dibicarakan, ya, sehingga ada kebijaksanaan baik dari seorang bapak ataupun mantan istrinya, karena melihat si mantan istrinya itu melihat anaknya begini, ya. Dan yakinlah ketika kita ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mungkin dirasakan berat, ingat, dengan rasa takwa itu yang berat itu akan menjadi ringan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan setelah kesulitan kemudahan. Saya ja'alallahu ba'da usrin yusra. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan setelah kesulitan kemudahan. Nah, ini jika dilandasi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-8 sampai 10 yang menjelaskan bahwa secara umum, ya, ketika kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syariat Allah itu akan menjadikan kita semuanya ada dalam kemaslahatan. Tapi jika kita tidak mau melaksanakan syariat Allah, maka yang akan terjadi adalah kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan. Madharat kemana-mana, ya, baik ke mantan istrinya, baik ke mantan suaminya, ataupun kepada anaknya. Dan ini sangat tidak diharapkan di dalam Islam. Kita lihat, ya, tafsir Sofatul Tafasir yang disusun oleh Syekh Muhammad bin As-Sabuni. Wa ka'ayyin min qaryatin ay wa katsirun min ahli qaryatin min al-umam as-salifah. Sungguh sangat banyak di antara penduduk satu kampung. Qaryah itu bisa satu kampung, ya, atau satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, bahkan satu negeri, ya. Jadi skalanya bisa tak terhingga. Karena qaryah itu menunjukkan adanya satu penduduk, satu kehidupan. Begitu banyak kampung-kampung dari umat-umat terdahulu, atat an amri rabbiha wa yu'min dapat wa tahammadat ala awamirillah wa awamiri rasulihi. Mereka telah melampaui, ya, dan mereka telah menolak perintah Allah dan perintah Rasulnya. Fahasanna hisaban syadida ay fajazainaha ala ayyatiha wa tuhyaniha bi alwa'il azabil alim. Kami balas tingkah laku mereka yang menolak syariat itu dengan apa? Ini nih, mengerikan sekali. Ya, bi alwa'il azabil alim, dengan berbagai macam siksa yang sangat pedih. Jadi kalau kita perhatikan, kenapa azab Allah itu sebenarnya sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia tersebut dan kepada umat-umat yang lainnya. Agar apa? Agar kita tidak happy dengan kemaksiatan. Agar kita tidak menikmati kemaksiatan yang kita lakukan. Ketika kita menikmati kemaksiatan yang kita lakukan, ya, sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu dan juga umat hari ini termasuk kita dan yang akan datang adalah siapapun mereka yang melakukan dosa, maka pasti mereka akan dibalas dengan siksa. Maka siksa yang Allah turunkan itu sebenarnya sebagai pengingat, ya, pengingat kepada mereka yang mendapatkan siksa
pengingat kepada kita umat-umat setelahnya, agar apa? Agar jangan sampai kita melakukan hal-hal kemaksiatan seperti itu. Ya, berkeluarga itu konsekuensinya bukan hanya ketika bersama, tapi ketika telah berpisah atau talak atau putus, maka kita masih ada tanggung jawab seorang suami kepada mantan istrinya selama waktu iddah dan juga kepada anak-anaknya sampai dia mati. Jadi masih ada kewajiban-kewajibannya, dan ini harus diperhatikan. Ketika kewajiban-kewajiban itu tidak ditunaikan, maka akibatnya adalah siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam siksa. Ya, mungkin rezekinya seret, ya, hatinya tidak tenang, pikirannya tidak tenang. Bukankah itu siksa? Ya? Bi anwa'il azabil alim, dengan berbagai macam siksa. Karena sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan siksa itu. Ya, bukan hanya seperti siksa yang diberikan kepada Fir'aun atau kepada Qarun, ya, tapi berbagai macam siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdiri kepada Allah. Dari apa? Minal ju' wal qahs wa 'adzabil istiqsar. Ya, dari kelaparan, ya, dari pertentangan, dari satu dengan yang lainnya tidak harmonis hubungannya. Ya, wa 'adzabna 'adzaban nukra, ay 'adzaban munkiran 'aziman yaqutu tasawwur. 'Adzaban munkiran, azab yang semua kita tidak menginginkannya. 'Aziman, dan azab itu luar biasa. Yaqutu tasawwur, di atas bayangan kita, enggak kebayang gitu. Banyak orang seperti ini. Ketika dia bersama hidupnya, oh sukses, nih ekonominya luar biasa. Suaminya selingkuh atau zina dengan yang lain, atau istrinya zina dengan yang lain. Akhirnya apa? Bisnis yang sudah dibangun sama dia itu, bisnis yang sukses itu luar biasa, akhirnya hancur. Ya, pejabat, dia menduduki posisi yang sangat tinggi. Istrinya selingkuh, zina, atau suaminya zina, akhirnya pecah keluarganya. Yang tadinya dia pejabat tinggi, akhirnya terhina dia. Ya, banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu yang menjadikan kita harus berpikir, renungkanlah itu semuanya. Karena dengan kemaksiatan itu ternyata akan menghancurkan kehidupan kita sendiri. Ya. Terus, fadzaqat wabalan amriha. Fadzaqat akibat kekufuran. Mereka merasakan akibat dari kekufurannya, wa tubyaniha wa tamarrudiha ala awamirillah. Mereka akan merasakan akibat kekufuran, akibat melampaui batas, akibat mereka tidak mau taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana akibatu amriha khusra wa kanat natijatu baghyiha, dan hasil dari penentangan terhadap perintah-perintah Allah itu apa? Al-halak wad-dimar, Allah hancurkan mereka. Wal-khusran, dan kerugian. Alladhi ma ba'dahu khusran, kerugian di atas kerugian. Kerugian terus menerus kerugian. Ya, Masya Allah. Subhanallah, berat sekali sebenarnya. Ya, kita selalu berlindung kepada Allah. Dan Ustaz berdoa ya, untuk diri Ustaz agar tidak pernah mengalami perceraian. Ustaz lindungkan anak-anak Ustaz. Ustaz lindungkan murid-murid Ustaz yang sudah nikah. Ustaz lindungkan kalian semuanya, keluarga kalian semuanya, agar jangan sampai terjadi pada kita semuanya perceraian yang akan menghancurkan kita semuanya. Ya, karena walaupun bagaimana perceraian itu berat, akibatnya berat, baik pada dirinya ataupun pada anak keturunannya. Walamma dzukira ma halla bil ummi, ketika disebutkan apa yang dihalalkan oleh Allah bil ummi kepada umat yang mengamalkan, amma al-mu'minin bi taqwallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman bertakwa Allah, untuk bertakwa kepada Allah, tahdziran min iqabihi, sebagai ya, perhatian dan kewaspadaan min iqabihi, dari siksanya.
li'anna yusibahum ma asaba ulaika al-mujrimin, agar tidak akan menimpa mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah timpakan kepada para pendosa. Ya, jadi sunnatullahnya begitu, pokoknya kalau dosa dia akan ditimpakan siksa oleh Allah. Kalau dia berbuat baik maka dia akan diberikan balasan berlipat ganda dari apa yang dia lakukan. Ya, itu semua hal pasti. Ya. فقال عند الله لهم عذابا شديدا هيأ الله لهم في الآخرة عذاب جهنم الشديد المؤبد. هيأ الله telah menyiapkan bagi mereka fil akhirat, di akhirat, azab jahannam, siksa jahannam, asyadidil mu'abbadi, yang sangat keras dan abadi. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah, wa na'udzubillah. Fattaqullaha ya ulil albab, ay taqullah wahdahu wattaqullaha ya ashabal umur salimah. Wa khafullah, takutlah kalian semuanya kepada Allah. Wahdharil batsyahu, dan berhati-hatilah dengan siksanya. Ya, wattaqani, wahdari batsyahu, hati-hatilah dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang yang memiliki akal yang selamat. Ya. Kalau kita sekarang nyebutnya akal sehat, akal waras. Ya. Jadi seakan-akan ayat ini mengatakan begini, orang yang melakukan kemaksiatan akalnya tidak sehat, akalnya konslet. Maka bagi kita, Ustaz sering menyebutkan bukan hanya akal sehat sebenarnya, tapi akal selamat. Ya. Karena akal sehat akan menyelamatkan, dan jadikan akal sehat itu menyelamatkan kita. Jangan sampai hanya sebatas logika saja. Bisa jadi logis, menurut ilmu silogisme waras, tapi belum tentu hal itu menjadi selamat. Ya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar akal kita difungsikan. Melakukan doa itu berakibatnya apa? Melakukan kebaikan itu hasilnya adalah sangat memuaskan. Alladzina amanu, ay antum ya ma'syarul mu'minin, hai kalian orang beriman. Ya. Hei kalian orang beriman yang menggunakan akal. Ya. Hei alladzina saddaqtum billahi wa rasulihi. Kalian kan mempercayai Allah dan Rasul. Ya. Qad anzalallahu ilaikum dzikra, qad anzalallahu ilaikum wahya. Sungguh telah Allah turunkan kepada kalian wahyu yutla, yang telah dibacakan, wahul Qur'anul Hakim, yaitu Quran yang bijaksana. Jadi begini, dan apapun situasi dan kondisi kehidupan kita, sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan arahan dan bimbingan agar kita tidak melenceng. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran inilah yang menjadi panduan bagi kita semua. Al-Quran inilah yang mengingatkan kita semuanya. Nah, PR kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya dibaca, akan tetapi dipahami sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Ya, 2 hari yang lalu saya mengingatkan kepada semuanya, jangan berpura-pura ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Seakan-akan kita sedang membaca Al-Quran, seakan-akan kita sedang menghafal Al-Quran, padahal kita sedang berpura-pura berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, kalau ada gurunya wajib, nggak ada gurunya langsung sujud-sujud, yes, gurunya nggak ada. Kalau seperti itu, bagaimana kita bisa menikmati interaksi kita dengan Al-Quran? Ingat, kewajiban kita terhadap Al-Quran bukan hanya membacanya, tapi memahaminya. Ya. Agar apa? Agar Al-Quran yang kita baca menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita berlindung kepada Allah dari karakter himar yang memikul tumbukan-tumbukan kita, dari himar yang memikul semua himar yang memikul tumbukan-tumbukan kita.
sampai manapun, seberapa lama pun himar membawa tumbuhan-tumbuhan kita tidak akan pernah menjadikan himar itu cerdas. Ya, jangan sampai kita terus-menerus menghafal Quran, tapi kita tidak pernah menggunakan akal kita semuanya. Kenapa? Karena kita tidak pernah mentadabburi isi kandungan Al-Quran. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kondisi yang seperti ini, ketika Al-Quran tidak lagi menjadi hidayah bagi hati dan pikiran kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga interaksi kita bersama Al-Quran menjadikan hati dan pikiran kita semakin sadar bahwa ternyata kita tidak akan pernah bisa hidup selamat tanpa Al-Quran. Dan kita yakin dengan hidayah Allah berupa Al-Quran Karim, kita berpegang teguh dengannya, ya, membacanya, menerjemahkannya, mengkaji isi kandungan Al-Qurannya, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semuanya dari hinanya dunia dan pedihnya siksa api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok pertemuan terakhir di surat Al-Baqarah.